Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Masih semangat ya untuk belajar? Semangat. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Pandi, Hadir, Bu. Emma, Hadir, Bu. Hartati, Hadir, Bu. Rosdiana, Hadir Bu, hadir. Oktaviana, Hadir, Bu. Azwar, Hadir, Bu. Nurain, Hadir, Ibu, hadir. Kalimatus, Hadir, Bu. Nia, Hadir, Bu. Lena, Hadir, Bu. Yeni. Hadir, Bu. Oke, hadir semua hari ini ya anak-anak ya. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pagi ini, kita berdoa dulu ya. Azwar bisa pimpin doanya. Bisa, Bu. Ayo teman-teman membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Udah, Bu. Selesai, Bu. Terima kasih Azwar. Sebelumnya, ada yang masih ingat materi kita yang sudah lalu sebelum penjumlahan dan pengurangan operasi bilangan bulat? Iya, materi kita yang lalu yaitu mengurutkan bilangan bulat. Ada yang masih ingat? Iya, Bu. Sekarang Ibu mau tanya, kalau masih ingat, lebih besar mana bilangan 3 dengan bilangan min 4? 3, Bu. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Jadi, bilangan bulat di sini semakin ke kanan, nilainya semakin apa anak-anak? Semakin besar. Kalau dari 0 ke kiri, bilangannya semakin Kecil. ya. Sekarang Ibu mau menyanyikan salah satu lagu yang ada hubungannya dengan garis bilangan. Ada yang bisa irama tanam jagung? Bagaimana, Bu? Belum tahu Bu. Bentar ya, Ibu putarkan. Ayo kawan, kita belajar bilangan bulat. Ada negatif, ada positif, hitunglah dengan garis bilangan. kalau Kalau arahnya berbalik berkali kalau positif kalau negatif silakan. Tulisannya enggak jelas, Bu. Oke. Semangat ya anak-anak. Iya, Baik, Bu. sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui media garis bilangan, peserta didik mampu menganalisis operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat negatif dengan benar. Yang kedua, setelah menonton tayangan video pembelajaran melalui platform YouTube, peserta didik mampu memecahkan soal operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif dengan tepat. Tiga, melalui penugasan yang diberikan pada LKPD, peserta didik mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, sekarang Ibu mau bagi kelompok dulu. Dengar ya, Ibu bagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama ada Fandi, Emma, Hartati, Rosdiana.
Untuk kelompok yang kedua, ada Octaviane, Azwar, Nurain, dan Kalimatus. Untuk kelompok ketiga, Nia, Lena, dan Yeni. Baik anak-anak, kemarin Ibu sudah menyampaikan untuk membawakan beberapa alat dan bahan untuk materi pembelajaran kita hari ini, yaitu ada pensil, penggaris, dan kertas sampai S0. Anak-anak, sekarang coba amati contoh 1-10 yang ada di buku. Sudah anak-anak, sudah diperhatikan? Sekarang siapa yang mau membacakan contoh soal? Ada yang mau bantu Ibu untuk membacakan contoh soal? Saya, Bu. Silakan. Ada seorang anak laki-laki bernama Boy. Boy sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Boy berdiri di titik 0. Kemudian Boy melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Boy berdiri saat ini? Udah, Bu? Ya, makasih Emma. Iya, Bu. Sekarang kalian ambil kertasnya, kalian buat pola kotak-kotak menyerupai lantai dan membuat garis bilangan dengan disertai gambar orangnya. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Langkah yang pertama, tadi soalnya Boy pertama berdiri di titik berdiri di titik 0, Bu. ya. Langkah yang kedua, Boy melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Dibuat garisnya anak-anak. Kemudian, langkah yang ketiga, Boy melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sekarang Boy berdiri pada angka berapa anak-anak? Angka 9, Bu. Iya, bagus. Tepuk tangan buat Emma. Mungkin dari contoh tadi, anak-anak sudah dapat memahami contoh soal tadi. Sudah? Sudah, Bu. Kalau yang ada yang masih kurang paham, boleh kita lihat video sekarang untuk lebih memahami materi kita. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Cara mengerjakannya, langkah pertama. Udin berdiri di titik 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua. Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Sehingga gambarnya seperti ini. Dan langkah ketiga, Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Udin saat ini berdiri di atas titik 9. Dan pernyataan di atas dapat dituliskan 4 ditambah 5 sama dengan 9.
Tahukah kalian penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan mempunyai 4 sifat. Sifat yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Sifat yang kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Sifat yang ketiga, Bakteri, don't worry. Sunlight Extra higienis baru. Bunuh bakteri 100 kali lebih efektif. Sengaja aku banjur-banjurin kayak gini. Ini udah aku tap-tap terus pakai tisu. Masih secetar itu alisnya. Baik anak-anak, setelah melihat video tadi, apakah anak-anak sudah dapat memahami tentang materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Gimana anak-anak? Apa semua nggak paham? Udah, Bu. Paham, Bu. Oh, alhamdulillah. Jadi sekarang kalau sudah mengerti, sekarang kalian kerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan bersama teman kelompok kalian. Siap ya? Ya, Bu. Ada yang kurang jelas di LKPD, silakan ditanyakan. Sudah selesai? Sudah? Udah, Bu. Udah, Bu. Ya. Kalau sudah selesai, sekarang kalian bacakan di depan kelas mewakili kelompok kalian masing-masing. Ayo, kelompok mana yang pertama yang mau membacakan? Sudah ya? Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah membacakan hasil diskusinya. Dari pembelajaran materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, hari ini apa yang dapat kita simpulkan anak-anak? Ayo, Nur Ain bisa menyebutkan apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Bu Nurain ke toilet, Bu. Oh, ada yang lain yang bisa? Nah, dari pembelajaran hari ini dapat kita ambil kesimpulan, penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Operasi pengurangan berarti berbalik arah. Dan tanda positif berarti maju, tanda negatif berarti mundur. Ada yang lain yang dapat menyampaikan kesimpulannya? Kalau positif, besar, Bu. Kalau negatif, kecil. Iya, bagus. Nilainya lebih besar ya kalau positif ya. Ada, Bu. Iya, ada yang lain? Ada, Bu. Silakan. Bilangan bulat semakin ke kanan semakin besar, Bu. Iya, bagus. Tepuk tangan buat Bu Hartati. Baik, Ibu anggap hari ini sudah paham semua ya tentang materi kita. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya untuk besok, kita lanjut dengan operasi perkalian dan pembagian. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan doa. Bisa dibantu Hartati untuk berdoa? Ya, Bu. Mari teman-teman kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Makasih Bu. Hartati. Baik anak-anak, sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.